Kemarin kita sudah membuat satu buah UI atau user interface berupa tabel. Tabel gunanya untuk menampilkan data. Hari ini kita buat sebuah sebuah form yang isinya adalah text box, dan text field. Kita ulang lagi bikinnya. Satu dulu. Dan 2 buah button. Nah, kita buat ini ya template-nya. Yang pertama kita buat dulu. Data kita adalah data mahasiswa. Dan pada database, kita cek dulu database. Database kita kemarin mana dia ya? Localhost internet. Kemarin pada koneksi database kita menggunakan database-nya Anya ya. Database kita Anya di sini. Database kita Anya. Coba kita lihat dulu database Anya. Apa aja isinya? Database Anya isinya adalah dua buah tabel buku dan mahasiswa. Kita ambil mahasiswa. Isinya adalah ID, nama, NIM, dan alamat. Nah, di sini ada sedikit perombakan. Yang kalau bagi masing-masing boleh ya database-nya apa saja, tapi yang kita pakai di sini kan hanya. Kalau database boleh bebas. Yang harus kita rubah di sini adalah awalnya struktur kita ID ini kan primary key ya. Kita ubah. Pada awalnya ID ini tidak ada auto increment-nya. Sekarang pada auto increment atau AI ini kita cek seperti ini. Ini gunanya adalah saat kita input data tanpa input ID, ID-nya otomatis mengisi. Jadi saat kita input data tanpa ID, dia otomatis mengisi. Kita cobakan ya, kita simpan dulu ini. Contoh, kita tambahkan satu data. ID tidak kita isi. Soalnya nama saja. Mahasiswa 1 namanya. NIM-nya 2020-8976. Alamatnya Batam. Ini ID kita kosongkan ya. Kita kirim. Dan hasilnya seperti ini. Mahasiswa ada 2 ya. Kita kirimnya dua kali tadi. Otomatis ngisi. Nah, ini artinya sebelumnya kita pernah isi atau kita punya ID yaitu 5, 6, dan 7 yang sudah dihapus. Maka dia akan lanjut ke 8, 9, dan seterusnya nanti. Kita input mahasiswa. Itulah gunanya di struktur tadi kita ganti menu struktur ya. Kita ubah di ID auto increment atau AI gitu tulisannya. AI auto increment gitu. Dan kita simpan. Pastikan itu diganti dulu karena akan berpengaruh di input kita nanti. Oke, kita lanjut sini. Oke, pertama kita buat dulu label ya. Bisa ini kita ambil dari label ini. Mahasiswa, nama, NIM, alamat dari label. Langkah kedua, kita buat sebuah text field. Ini ya, text field. Taruh di sini text field. Kita temukan saja. Kita kasih namanya isinya kosong, yang variable name-nya txt nama. Oke. 1. Kita buat text field kedua. Mana text field tadi? Text field kedua ini adalah untuk ini. Untuk teksnya kita hapus, kita kosongkan, dan kita change variable name namanya txt nim. Ingat ya namanya, txt nama, txt nim. Dan yang ketiga alamat. Alamat ini biasanya panjang, maka kita gunakan text area.
kita fullkan juga. Ini bagi yang ininya akan nyampe, ini tinggal tarik-tarik aja ya untuk melebarkannya yang di ujungnya. Text area kita cek variable name juga, namanya apa? txt alamat. Oke. Pastikan ada ini dulu, txt nama, txt name, dan txt alamat. Sampai sini dirasa semuanya bisa lah ya, karena ini masih penyusunan interface. Langkah selanjutnya, kita buat sebuah button. Buttonnya apa? Kita jadi tag dulu. Nama buttonnya contohnya adalah simpan. Dan kita ganti namanya menjadi btn simpan. Oke. Variable name itu ya, btn simpan. Selanjutnya, ada button clear. Jika kita salah input, kita bisa clear datanya. Ini sama fungsinya dengan yang waktu itu di kalkulator, menghapus isi dari text field dan text area ini. Kita ganti namanya jadi btn clear ya. Nah, seperti ini aja. Oke, sampai di sini interface-nya sudah jadi semua. Cukup clear dan simpan. Sebentar, ini apa yang error ya? Error dia. Ada. Oke, ada yang error. Sepertinya hanya. Oke, sampai di sini. Langkah selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah kita kasih aksi di setiap button ini. Pertama, button clear. Kita kasih di aksi. Klik 2 kali. Aksinya apa? Aksinya kita kasih dia ke metode clear aja. Dia pergi ke clear nanti. Clear ini mana? Ya, clear itu kita buat dulu. Kita buat dulu si clear ini. Kita buat namanya private void clear. Private void clear isinya apa nanti? Seperti biasa juga. Di sini kita akan memberikan perintah seperti ini. Kita ada 3 buah text block tadi, yaitu txt, nah, set, text. Kita kasih 0 aja atau kosong, atau boleh juga seperti ini. Yang kedua, kita harus set text juga, txt in, set text kosong. Dan yang terakhir kita set text alamat, ya, seperti ini. Kita coba dulu syarat. Ya, kita coba run dulu. Kita coba jalan nggak dia? Ini ya. Nah, ini program kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, S, D, F. Kita clear. Jalan ya. 3, 4, 5, 6. A, S, D, F, G, T, R. Kita clear. Ini perintah clear kita jalan. Ini ya. Beda text box dengan text area. Text box hanya seperti ini. Di enter pun dia nggak ngaruh. Kalau text area kita enter, ini saya tarik seperti ini. Dan ini hilang dia. Itu beda text box dengan text area. Text area ini biasanya digunakan untuk data-data yang panjang. Oke, kita lanjut. Ke sini lagi.
Oke, sampai di sini satu button kita sudah selesai, itu button clear. Kita di sini yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah input data atau simpan. Yang perlu kita perhatikan sekali adalah button simpan ini. Button simpan ini harus ditambahkan sebuah aksi. Caranya gimana? Terus, seperti biasa, kita harus menggunakan try. Oke, try. Enter. Jika kita menggunakan try, otomatis kita menggunakan catch. Catch-nya apa? Catch-nya sama dengan yang di atas, yang sebelumnya. Kemarin kita pernah buat catch. Nah, seperti ini. Catch, exception, lalu kita taruh di sini. Terus, ini artinya kita kode error akan muncul. Error akan muncul ya di sini. Cara memunculkannya gimana? Kita munculkan dia berupa itulah ya. Apa namanya? Yang muncul itu pop up. Pop up. Saat kita pelajari dulu, kita pelajari pop up itu menggunakan perintah J of can atau hello. So, nah, kode error yang akan kita tampilkan. Jadi kita klik this set. Nah, ini. Si error ini kita tampilkan di sini. Dan di try ini kita akan menambahkan koneksi ke database atau hubungannya dengan database. Di database kita akan melakukan input data atau masukkan data ke database. Otomatis kita akan membuat sebuah query dengan perintah insert. Oke ya. Kita buat dulu sebuah variabel, di mana variabel ini akan menyimpan query kita. Kita bikin aja namanya query. String itu data. Nama variabel kita misalnya query. Ini bebas ya. Boleh juga nama variabelnya SQL atau Tony, jadi juga. Ini kalau nama variabel itu bebas. Biar enak kita gunakannya query. Sama dengan query kita apa? Untuk insert data ke database. Query yang kita gunakan adalah insert into nama tabel kita mahasiswa. Yang akan kita inputkan, kita nggak input itu ya, kita nggak menginput yang namanya ID, karena dalam sebuah program kita nggak akan pernah input ID, karena ID itu dia akan terisi otomatis. Jika kita input ID, kita akan bingung. Aduh, kita input mahasiswa namanya Marina ini mahasiswa yang keberapa lah, pasti kita lupa. Kalau ada 5.000 mahasiswa, pasti bingung yang keberapa ya dia. Atau kita input 2 orang, ada 3 yang input, kita harus menginput ID, pasti akan bingung. Berapa ID nya? Jadi ID itu bikin otomatis saja. Jadi kita menggunakan auto implementasi. Jadi yang akan kita input adalah nama. Saya jelaskan dulu yang kita input. Im dan alamat. 3 ini aja yang kita input. Isinya apa? Berarti kalau untuk isi adalah valuenya apa? Lalu di sini kita buat sebuah bukan sebuah ya, ini perintahnya emang dasar seperti itu.
Ini menggabungkan perintah. Isinya adalah plus ya. Record pertama kita adalah nama, berarti kita panggil di sini nama. txt nama. Plus apa lagi nanti? Plus lagi txt nim. Plus ini mengartikan gini. Jika kita membuat sebuah output atau perintah, kita pasti menggunakannya yang di luar bahasa Java ya. Yang di luar coding. Nah, ini kan bahasa Java semua nih. Nah, ini SQL, kan beda bahasa dia. Kita membuatnya di tanda kutip. Nah, ini tanda kutip. Di antara tanda kutip. Bagaimana jika berlebih? Nah, ini kan berlebih. Ini kan jatuhnya ini adalah script Java kita. Sedangkan yang ini adalah script SQL. Maka kita gunakan tanda tambah. Tapi kita tutup dulu ininya. Jangan lupa. Kutipnya kita tutup dulu. Setelah kita masukkan variabel atau codingan Java kita bubuhkan tanda tambah lagi. Kita buka lagi kutip tadi. Baru kita lanjutkan codingan MySQL kita. Begitu seterusnya. Ini txt name juga adalah sebuah perintah Java. Javanya selesai, berarti kita buka lagi kutipnya. Apa lagi yang harus kita tambahkan? Alamat saja, berarti plus. Oh, sorry. Ada yang ketinggalan. Ini komanya yang ketinggalan, sorry. Plus alamat. Kok alamat nih? Namanya txt alamat tadi. txt alamat. Nah, oke. Dan kita plus lagi kutip 2, kutip 1, tutup kurung, query value kita. Oh, pilihannya. Oke. Sampai sini query kita selesai. Query-nya adalah insert into mahasiswa. Yang kita insert adalah hanya nama, name, dan alamat. Isinya apa? Isinya adalah yang kita input di txt nama, yang kita inputkan di txt name, dan yang kita inputkan di txt alamat. Ini adalah kita membuat query. Setelah membuat query, apalagi yang harus kita lakukan? Setelah query-nya ini jadi, kita panggil satu buah perintah lagi, atau gunakan perintah lagi. Kita buat sebuah prepare statement. Kalau sebelumnya kita hanya menggunakan statement ya di sini. Nah, di mana ya kemarin malam ya? Minggu lalu kita hanya menggunakan statement di sini. Tapi di input kita akan menggunakan prepare statement. Tapi ini jangan lupa, ini kelupaan tadi. Ini juga harus digunakan. Kita copy saja yang dua baris ini. Biar sama. Di sini. Ini tetap, ini adalah perintah yang menghubungkan codingan kita ini dengan atau metode kita ini dengan si koneksi database kemarin. Di sini kita coba statement. Ini adalah untuk menampilkan data. Tapi untuk input data kita menggunakan prepare statement. Di sini create statement, kita membuat statement. Tapi kalau di sini beda lagi, kita menggunakan prepare statement. Prepare statement. Prepare statement yang ke statement kan apa ya? Di query ini ke statement kan? Query seperti ini. Prepare statement query. Setelah kita prepare, apalagi yang harus kita lakukan? Prepare ini kita membuat variabel juga ya. Variabelnya namanya stm dan koneksi namanya con. Nah, stm ini kita gunakan untuk set prepare statement dari query ini. Apa yang akan kita jalankan nanti adalah si statement kita ini. Bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya cukup mudah. Kita menggunakan
apa namanya, stm dot execute seperti ini. Kita eksekusi stm kita tadi. Stm tadi isinya apa? Refer statement dari si query. Query kita apa? Insert. Jadi kita menjalankan query insert ini. Kita execute si query insert. Itulah yang terjadi sekarang. Karena kita hanya menjalankan satu baris. Tapi untuk persiapannya butuh 3 baris. Setelah ini apa lagi? Jika kita sukses input data, kita harus berikan sebuah notifikasi kalau mau. Kalau tidak juga nggak apa-apa, tapi bagusnya kan kita kasih notifikasi. Input sukses, input gagal. Kenapa? Karena saat gagal kita kasih gagal di sini. Input kita gagal. Errornya apa? Coba. Nanti kita contohkan yang errornya seperti apa. Statementnya akan muncul. Untuk menjelaskan kembali bagaimana cara membuktikan kalau input kita sukses, kita gunakan Action Pen tadi lagi. Di Action Pen ini apa yang kita input di sini? Ya, kita harus input pertama kosong dulu. Itunya, karena kita nggak menggunakan ini exception, tapi kita menggunakan hanya ketikan atau hanya print saja. Kalau di apa namanya, di C atau C++ kita menggunakan print atau out saja. Kalau di sini kita kasih data berhasil disimpan misalnya. Data berhasil disimpan. Nah, ini adalah sebuah kata, bukan bahasa Java. Berarti kita bisa di tengah-tengah double quote. Sama dengan ini adalah SQL. Dia bukan bahasa Java. Kita buatnya di antara double quote atau di antara kutip dua. Begitupun dengan kata-kata seperti ini. Kita pakai kutip dua. Nah, jika ini sudah selesai, apalagi yang kita lakukan? Ya, sudah selesai. Tapi ada satu hal yang kurang. Saat ini sudah selesai, tentunya kita harus mereload atau merefresh kembali di fungsi kita yang ini. Mana fungsi kita kemarin? Fungsi kita kemarin adalah tampil mahasiswa. Nah, ini fungsinya harus kita refresh kembali atau panggil kembali agar data yang kita update atau yang kita input ditampilkan. Letaknya di sini. Try, get, sudah selesai, enter. Apa yang akan kita lakukan? Kita kembali ke fungsi tampil mahasiswa. Kembali ke fungsi itu. Lalu kita clear. Oke, pada ini mari kita cobakan. Ternyata selesai. Jalan atau tidak? Kita coba dulu ya. Cobakan dulu ya. Ini. Hasilnya ini. Mana tadi? Ini hasilnya. Kita coba. Nama Dodi. Ininya 21345676. Alamatnya Maloi Mas. Kita simpan. Ini error. Apa errornya? Datanya terlalu panjang. Nama. Wah, data nama kita terlalu panjang. Kenapa bisa? Ini kode error ya. Kalau bisa seperti ini, kalau kita simpan dulu aja, tak. Ini ada kesalahan di codingan nama kita. Kita coba cek dulu. Kita close dulu ini, kita kembali ke sini. Nama, mana ya nama? Oh, di sini. Cek nama. Oke, kita cek di SQL-nya. Betul. Di sini varchar 50 harusnya tidak masalah. Oke, harusnya tidak ada masalah kan.
Kita coba periksa dulu ya jaringannya. Bagian mana yang ada salah. Target tag-nya oh ada kesalahan di situ. Kita kelupaan satu hal. Kita melupakan satu hal. Jika kita memanggil tag nama, kita hanya memanggil ininya saja, tag box-nya saja. Isinya belum kita panggil. Harusnya di sini titik get tag. Kenapa seperti itu? Karena di clear tadi kita set tag kan, ini set berarti kita set isi dari tag nama ini kosong. Sedangkan di sini nggak kita ambil tag namanya aja kita ambil. Kesalahan kita di sana. Oke, tag nama get tag. Ini juga sama. Tag name titik get tag. Sudah. Target tag. Terus mana lagi ya? Yang terakhir adalah tag alamat titik get tag. Jadi kalau error kodenya seperti tadi, ada pemberitahuan errornya karena kita menggunakan ini. Dan perintahnya juga muncul. Juga saran lagi, sekali lagi. Saran sekali lagi. Apakah masih sama errornya? Oke, kita coba. Namanya tadi Dodi. Ininya 2134 2121. Alamatnya Baloi. Baloi. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Maka dia akan otomatis reload di sini. Bagaimana jika yang ini enggak kita tampilkan? Kita matikan dulu misalnya. Kita run lagi. Ini kita nggak pakai ya yang dari 95. Tidak kita pakai dulu. Nama mahasiswanya Tupi. NIM-nya 098765. Alamatnya Booming atau Indonesia. Indonesia. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Tapi di sini tidak muncul. Jadi gunanya yang tadi itu kita mereload kembali atau memanggil kembali tabel ini. Itulah guna dari kita memanggil fungsi tampil data di bawah sini. Setelah ini semua selesai, maka dia akan kembali ke fungsi yang di atas, fungsi tampil data. Yang sini. Dan juga ya, dia akan kembali ke fungsi clear. Fungsi clear kita apa? Fungsi clear kita mana deh clear? Fungsi clear, nah ini clear. Semua tag akan di set 0. Nah, begitulah cara kerja dari input data ini sampai tampilnya. Boleh nyalakan kamera dulu, kita absen dulu screenshotnya. Kita screenshot, nyala kamera dulu.